Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kode etik profesi lainnya. Yang pertama, keberadaan berbagai profesi. Tujuan khusus dari setiap organisasi profesi adalah untuk mengembangkan potensi para anggota secara berkelanjutan sekaligus untuk melakukan pengendalian perilaku para anggotanya dengan berpedoman pada kode etik yang telah disepakati bersama. Kelompok-kelompok organisasi profesi seperti ini tidak membedakan latar belakang status para anggota mereka, baik dari sektor swasta ataupun sektor publik. Yang kedua, setiap organisasi profesi mempunyai pedoman kode etik untuk menjadi standar atau acuan perilaku bagi para anggotanya. Karena banyaknya organisasi profesi yang ada, maka pada kesempatan ini hanya ada dibahas beberapa contoh kode etik dari berbagai organisasi profesi, yaitu Profesi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI, Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAII, Himpunan Psikologi Indonesia, dan Advokat Indonesia. Yang kedua, Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI. Kode Etik BPK RI dituangkan dalam Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2007 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI Nomor 110 Tahun 2001. Kode etik ini berlaku untuk anggota dan pemeriksa BPK. Proses penalaran atas kode etik BPK RI ini telah mengacu pada ciri-ciri utama suatu profesi. Pasal 2 Kode Etik BPK mengatur tentang nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki oleh anggota dan pemeriksa BPK. Nilai-nilai dasar ini terdiri atas: yang pertama, mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas. Dan yang terakhir, keempat, menjunjung tinggi martabat, kehormatan citra, dan kredibilitas BPK. Baiklah, selanjutnya itu mengenai kode etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAII. Nah, di sini ada dua kategori. Yang pertama yaitu kode etik PAII yang berlaku organisasi, profesi, dan semua anggota PAII yang bekerja pada departemen atau bagian audit internal suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kode etik QEI ini adalah kode etik bagi anggota yang memperoleh sertifikasi QEI melalui suatu pendidikan formal yang diterapkan oleh PAII. Yang kedua yaitu kode etik QEI ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi. Nah, pasal-pasal dalam kode etik QEI ini adalah sama dengan kode etik PAII. Kecuali dalam kode etik QEI ini tidak memasukkan pasal 1 dan 9 dari kode etik PAII. Lalu kode etik PAII ini terlihat sangat singkat dan sederhana. Karena terlalu singkat dan sederhana, ada beberapa hal yang pengaturannya tidak jelas dan atau tidak lengkap, yaitu yang pertama, kompetensi yang menyangkut persyaratan pengetahuan minimal yang diperlukan melalui pendidikan formal tidak diatur secara eksplisit. Yang kedua, tanggung jawab profesi auditor internal hanya disebutkan kepada pemberi tugas, tidak ada pernyataan yang menyebutkan hubungannya dengan atau dampaknya bagi kepentingan umum yang lebih luas. Yang ketiga, tidak ada pasal yang mengatur hubungan dengan rekan sejawat dan hubungan lainnya. Dan yang terakhir, tidak ada pasal yang mengatur tentang pengawasan dalam hal timbulnya penyimpangan terhadap kode etik dilakukan oleh anggotanya. Lalu ada kode etik psikologi Indonesia. Nah, kode etik yang berlaku bagi ilmuwan psikologi atau psikolog dibedakan berdasarkan latar belakang pendidikan mereka. Nah, di mana latar belakang pendidikan ini menentukan boleh atau tidaknya seseorang melakukan praktek psikologi. Nah, para ilmuwan psikologi dalam batas-batas tertentu dapat memberikan jasa psikologi, tetapi tidak boleh menjalankan praktik psikologi. Nah, praktik psikologi ini hanya boleh dilakukan oleh para psikolog. Lalu kode etik profesi advokat. Advokat merupakan salah satu subprofesi di bidang hukum. Nah, sebagai dekatan oleh Abdul Qadir Muhammad pada tahun 2006. Nah, peraturan hukum yang mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya. Yang pertama,
Legislator menciptakan hukum. Yang kedua, pejabat melaksanakan administrasi negara. Yang ketiga, notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan. Lalu polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum. Lalu cara membela klien dalam menginterpretasikan hukum. Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya. Lalu pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya. Lalu konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Dan yang terakhir, pendidik hukum menghasilkan ahli hukum. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu perbandingan kode etik. Dari 4 contoh kode etik profesi dapat disimpulkan perbandingan kode etik. Yang pertama itu, semua profesi berdampak atau bermanfaat bagi kepentingan umum meskipun arti umum mempunyai tingkat keluasan yang berbeda. Yang kedua, untuk menjaga kepercayaan publik dalam setiap kode etik profesi pada umumnya ditekankan pentingnya memelihara kompetensi tinggi secara berkelanjutan. Yang ketiga, kompetensi mencakup pengetahuan melalui pendidikan formal sesuai dengan latar belakang profesinya, keterampilan teknis, dan sikap perilaku. Meskipun kompetensi yang menyangkut pengetahuan ada yang secara eksplisit diatur dalam kode etik, misalnya kode etik psikologi, ada juga yang tidak diatur dalam kode etik karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya kode etik advokat dan BPK, atau tidak diatur dalam kode etik tetapi diserahkan kepada kebijakan atau peraturan perusahaan, misalnya kode etik auditor internal. Yang keempat, aturan mengenai sikap perilaku umumnya menyangkut tanggung jawab dan kesadaran diri sebagai pribadi, hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan klien, dan hubungan lainnya. Tanggung jawab dan kesadaran diri berkaitan dengan karakter utama, prinsip-prinsip atau nilai dasar yang harus dimiliki oleh profesional untuk menunjang citra dan martabat profesi yang luhur. Kode etik menjelaskan karakter utama, prinsip-prinsip atau nilai dasar walaupun tidak ada keseragaman mengenai jumlah, konsep, atau istilah yang digunakan. Selanjutnya itu profesi dan hakikat manusia utuh. Bila seorang profesional benar-benar menghayati profesinya dan betul-betul mau mematuhi kode etik yang diterapkan atas dasar kesadaran diri dalam melaksanakan profesinya, maka sebenarnya ia telah menjalani kehidupan sesuai dengan hakikat manusia seutuhnya. Kesadaran untuk terus-menerus memelihara unsur kompetensi ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis mencerminkan upaya untuk meningkatkan IQ. Kesadaran untuk menumbuhkan sikap perilaku yang baik dalam menjalankan profesi sebenarnya sekaligus untuk memupuk IQ dan SQ. Membangun karakter, prinsip-prinsip dan nilai dasar seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menambah integritas, kejujuran, independensi, objektivitas, dan sejenisnya merupakan fondasi untuk membangun SQ. Melayani klien dengan kompetensi tinggi, menjaga hubungan harmonis dengan rekan sejawat atas dasar saling menghormati, menghargai, dan mempercayai, berbicara sopan dengan siapapun merupakan dasar bagi pembangunan EQ. Profesional yang benar-benar telah mematuhi dan mengikuti kode etik profesi dalam menjalankan profesinya sebenarnya disadari atau tidak ia telah menjalankan kehidupan sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Isnedi akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saat ini kita ke contoh kasus ya. Contoh kasusnya yaitu Mulia Lubis diberhentikan. Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta memberhentikan secara tetap Todung Mulia Lubis sebagai advokat. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi dibandingkan dengan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Putusan itu dibacakan oleh Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia MKD Peradi DKI Jakarta Jumat 16 Mei 2008 di kantor Peradi Kuningan Jakarta. Majelis Kehormatan menilai Todung melanggar pasal 4J dan pasal 3B Kode Etik Advokat Indonesia.
Pelanggaran tersebut dilakukan ketika Todung menjadi kuasa hukum Salim Group terkait kasus Sugar Group Companies (SGC) di Pengadilan Negeri Kota Bumi dan Pengadilan Negeri Gunung Sugi, Lampung. Benturan kepentingan terjadi ketika pada tahun 2002 Todung menjadi anggota Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan atau TBH KKSK. Tim tersebut diminta Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN melakukan legal audit terhadap kekayaan Salim Group. Saat itu SGC merupakan salah satu perusahaan milik Salim. Pihak BPPN kemudian menjual SGC ke pemilik baru. Dan pada tahun 2006, pemilik baru itu menggugat Salim Group dan pemerintah. Pihak Salim diwakili oleh Todung Mulia Lubis selaku kuasa hukum. Memang saat itu tugas Todung di TBH KKSK sudah selesai sejak tahun 2002. Namun, MKD menilai ada benturan kepentingan saat Todung menjadi kuasa hukum SGC dan anggota TBH KKSK. Apalagi di dalam persidangan Todung menggunakan hasil legal audit TBH KKSK. Menurut Majelis Kepentingan BPPN, Menkyu, Pemerintah RI terkait legal audit SGC seharusnya dipertahankan dan dirahasiakan oleh Todung. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 Perjanjian TBH KKSK. Namun faktanya Todung mengungkap sebagian isi TBH itu di Pengadilan Negeri Gunung Sugi dan Kota Bumi. Meskipun di dalam dokumen TBH dikatakan bahwa Salim Group dinyatakan melanggar MSAA, Todung justru mengatakan sebaliknya di persidangan. Apalagi hal ini tidak dibantah oleh Todung. Saksi ahli yang diajukan oleh Todung mengatakan bahwa pendapat hukum dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi. MKD Prodi DKI Jakarta juga sebelumnya mempertimbangkan adanya peringatan kepada Todung. Pada 14 Juni 2004, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Advokat Indonesia memberi peringatan keras kepada Todung sehubungan dengan adanya iklan di media massa mengenai putusan pengadilan, tetapi isi iklan berbeda dengan putusan pengadilan. Baiklah, itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika dari teman-teman ada yang kurang paham atau yang ingin bertanya, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.